Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Suratman. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan membuat resume secara lisan dari sebuah literatur atau video dari seorang profesor yang bernama Dr. Srinivasan Chandrasekaran dari India. Chandrasekaran. Baiklah, beliau menjelaskan tentang kekuatan angin. Beliau mengatakan jika kita ingin memperkirakan kekuatan angin atau efek kekuatan angin pada sistem struktural yang diberikan, sistem harus berperilaku dengan cara silinder. Itu adalah ketinggian sistem struktural atau bagian sehubungan dengan dimensi paling lateral. Dari struktural harus melebihi 5. Jadi aksi dinamis akan dipanggil dalam struktural sistem. Karena itu kita harus melakukan analisis dinamis. Tetapi pada dasarnya analisis dinamik tidak perlu dilakukan meskipun kekuatannya mungkin fungsi dari waktu. Meskipun F dapat menjadi fungsi waktu, tetapi tetap saja Anda tidak dapat melakukan analisis dinamis. Anda dapat melakukan analisis statis semu atau hanya merespon statik. Ini penting bahwa sistem struktural di mana beban diterapkan juga harus memenuhi karakteristik dinamis dalam perilaku. Jadi yang menarik di sini adalah kita telah memahami meskipun gaya dapat menjadi fungsi waktu tergantung pada sistem struktural karakteristik. Anda dapat melakukan analisis dinamis atau Anda mungkin tidak melakukan analisis dinamis sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan gelombang. Gaya gelombang pada struktur lepas pantai atau pemuatan gelombang pada struktur lepas pantai adalah salah satunya. Paling penting dari semua beban lingkungan. Untuk menentukan kekuatan ini diperlukan solusi dua masalah yang terpisah, tetapi saling berterkaitan. Yang pertama adalah perhitungan keadaan laut. Jadi perkiraan kekuatan gelombang telah mendapat dua tahap penting. 1. Anda harus mengidentifikasi laut negara. Panggungnya adalah untuk mengidentifikasi keadaan laut. Anda harus menggunakan profil khusus negara laut tersebut. Atau Anda harus menggunakan teori untuk mensimulasikan keadaan laut, dan berdasarkan itu Anda harus menurunkan kinematik partikel air. Setelah kita mengetahui hal itu, kita kemudian harus dapat memperkirakan kekuatan pada anggota kedua tahap ini. Adalah untuk memperkirakan kekuatan gelombang pada anggota individu dan kemudian total struktur. Jadi sudah ada komponen. Kita ingin tahu kekuatan mereka pada individu, anggota, dan selanjutnya. Kita juga ingin tahu kekuatan total pada seluruh struktur. Jika Anda secara identik membandingkan ini dengan algoritma yang sama dengan yang kami miliki di tenaga angin, kata profesor tersebut. Di sana juga kita pertama-tama memperkirakan kecepatannya. Dari kecepatan angin, kami memperkirakan tekanan yang bekerja pada titik tertentu, menemukan tanggapan koefisien untuk medan kuantifikasi, dan sebagainya. Memperkirakan kekuatan pada setiap titik tertentu. Dan berdasarkan itu, kita bisa mengetahui efek momen kekuatan pada anggota atau gaya yang bekerja pada anggota seperti itu. Jika kita tahu area yang diproyeksi dari anggota, begitu pula di sini sama algoritma. Kita
akan berbicara tentang kinematika partikel air pertama, dan kemudian kita akan berbicara tentang estimasi kekuatan pada anggota ini. Jadi, ada dua pendekatan untuk mengukur laut negara yang merupakan tingkat yang sangat penting dalam memperkirakan kekuatan gelombang. Selanjutnya adalah single design wave analysis atau analisis gelombang. Jadi kondisi laut bisa tiba dari dua tahap. Salah satunya adalah apa yang kita sebut sebagai gelombang desain tunggal analisis, di mana gelombang reguler, apa yang kami identifikasi sebagai gelombang desain gelombang tertentu, tinggi dan periode gelombang didefinisikan. Jadi Anda menentukan gelombang tertentu yang gelombangnya tinggi dan periode gelombang diberikan kepada Anda. Karena gelombang ini akan dihitung menggunakan teori gelombang orde tinggi. Anda akan menggunakan teori gelombang yang lebih tinggi dan memperkirakan kekuatan berdasarkan ketinggian gelombang dan periode gelombang yang diberikan ini, yaitu untuk kondisi laut yang diberikan atau memperkirakan kekuatan menggunakan teori gelombang orde tinggi. Biasanya kami mempertimbangkan gelombang 100 tahun, yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun. Sekarang ketika Anda melakukan analisis semacam itu, di mana Anda berbicara untuk gelombang maksimum dalam rentang 100 tahun, maka respon dinamis tidak dipertimbangkan. Anda tidak melihat perilaku dinamis struktur. Sedangkan dalam angin, Anda berbicara tentang struktur perilaku yang dinamis. Tetapi dalam hal ini, karena Anda memperkirakan desain tunggal, gelombang yang tinggi gelombang dan periode gelombang yang dianggap maksimum di masa lalu 100 tahun, jangan mencari perilaku yang dinamis. Jadi ini menjadi analisis statis dan tepat setara dengan gelombang dominan periode untuk semua periode struktur, dan struktur akan dirancang sehingga periode struktur akan jauh di atas atau di bawah tergantung pada jenis struktur apakah itu. Tergantung pada periode gelombang. Jadi, ini adalah kasus gelombang yang ekstrim bertindak pada struktur air dangkal. Random wave analysis. Jadi di sini yang mereka lakukan adalah mereka berbicara tentang analisis statistik berdasarkan pangkalan gelombang diagram tersebar, dan diagram gelombang tersebut diperoleh untuk keadaan laut tertentu, di mana platform akan dipasang. Jadi apa yang kita sebut gelombang lokasi spesifik tersebar diagram, mengambil diagram ini dan melakukan analisis statistik dan pada data dari gelombang diagram yang tersebar. Jadi Anda mengambil spektrum gelombang yang perkiraan untuk menentukan kinerja analisis dominan frekuensi. Kemudian spektrum gelombang yang tepat digunakan untuk menghasilkan apa yang kita sebut gelombang acak jika kita mencari analisis dinamis dari pemuatan gelombang ekstrim dalam struktur air, yang merupakan salah satu kriteria penting. Jadi sangat penting bagi kita mencari analisis gelombang acak. Maka Anda harus melakukan analisis dinamis ketika Anda berbicara tentang struktur yang sesuai. Mengapa saya katakan patuh? Karena saya pergi ke struktur air yang dalam struktur saya akan memiliki gerakan relatif sehubungan dengan air partikel atau terlihat oleh gelombang yang mendekati struktur. Jadi dengan metode statistik, kekuatan gelombang yang paling mungkin atau maksimum terjadi pada kehidupan itu akan dihitung. Sekarang sangat menarik untuk menghitung gelombang maksimum kekuatan yang akan terjadi dalam waktu hidup struktur yang diberikan. Anda menggunakan linear teori gelombang.
sekarang Anda dapat mengalir di sini baik menggunakan teori gelombang linear untuk memperkirakan kinematik partikel air, atau Anda dapat menggunakan teori gelombang order tinggi saja. Stokes 5 order theory. Satu teori gelombang tatanan tinggi seperti itu diberikan oleh Stokes. Tuan Stokes memberikan pada tahun 1880 yang disebut urutan ketiga. Selanjutnya teori gelombang urutan kelima. Jadi teori Stokes memperluas gelombang dalam bentuk seri dan menentukan koefisien dari masing-masing istilah, memenuhi perilaku hidrodinamik yang sesuai untuk gelombang amplitudo terbatas. Lalu ekstensi pada teori ini disarankan pada tahun 1960 oleh Segebria dan Hendrickson. Tersedia dalam literaturnya sekarang. Karena lambatnya konvergensi dalam seri atau air dangkal, teori-teori ini dianggap hanya berlaku di rejim di mana D adalah lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang yang harus lebih besar dari 0,1. Anda harus memeriksa bahwa D Anda adalah kedalaman air dan lambda adalah panjang gelombang untuk diberikan gelombang. Jika fungsi ini lebih besar dari 0,1, teori ini akan bekerja lebih baik. Jadi jika kita melihat bagaimana Stokes urutan kelima menyimpang teori Airy dengan cepat dalam hal partikel air kinematika. According to Stokes' 5-order nonlinear wave theory, the surface elevation are given by. Di sini kita lihat persamaan constant diminishing wave profile parameter given of the value and wave parameter which was used obtained from the following equation. EV menggunakan teori urutan kelima Stokes. Mengapa itu urutan kelima? Karena Anda akan melihat bahwa seri di sini mulai dari 1 hingga 5. Jadi kita menambahkan 5 istilah dalam seri. Itulah mengapa teori ini disebut teori gelombang urutan kelima. Jadi tidak lain adalah penjumlahan dari ini, di mana Anda memiliki konstanta Fn, F1, F2, F3, F4, dan F5. Karena N beroperasi dari 1 hingga 5, semua nilai-nilai tersedia dalam literatur Anda dapat merujuk pada buku Dawson 1983 dan A. Vettel 1989. Untuk memiliki semua koefisien ini juga, makalah dokter ini, Profesor Dr. Srinivasang Chandra Desakara ini juga bisa dicari tentang jurnal teknik kelautan, juga memberi Anda semua koefisien ini. Baiklah, sekian pemaparan dari resume saya tentang jurnal atau video dari Profesor Dr. Srinivasang Chandra Desakara tentang kekuatan gelombang, modul 1 sampai lecture 7. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.